Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengembangan dan pembelajaran talenta mata kuliah manajemen talenta. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan rekan saya Anissa Mayang dan juga saya sendiri Nurul Fadilah. Yang pertama yaitu definisi dari pengembangan. Pengembangan sendiri yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan juga moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan juga jabatan melalui suatu pelatihan. Kemudian pengembangan talenta sendiri yaitu suatu aktivitas atau program yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan talenta yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan sasaran jabatan yang akan diduduki di masa depan. Kemudian dalam program pengembangan talenta ini, organisasi merancang, merencanakan dan juga melaksanakan atau mengeksekusi kegiatan sesuai dengan program manajemen talenta yang ada di perusahaan. Pengembangan talenta sendiri dirasa cukup penting untuk dilakukan di perusahaan mengingat adanya tuntutan jabatan di suatu perusahaan tersebut, kemudian adanya perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi sehingga perusahaan dituntut pula untuk mengikuti perkembangan tersebut agar mampu bersaing dalam persaingan bisnis. Talenta sendiri merupakan salah satu kegiatan yang mutlak untuk dilakukan, baik itu melalui lingkungan, pendidikan dan juga kondisi yang berkesesuaian, di mana pengembangan talenta ini tidak dapat dibebankan pada satu posisi ataupun juga pada satu departemen saja, namun saling bahu-membahu, bersinergi dan juga bertanggung jawab satu sama lain sehingga dapat memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Jenis dari pengembangan yang pertama yaitu pengembangan secara informal. Itu pengembangan dari diri karyawan sendiri atau keinginan dari karyawan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan talenta dengan mempelajari buku-buku ataupun literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan juga jabatan, di mana dengan pengembangan secara informal ini karyawan menunjukkan bahwa dirinya mau untuk meningkatkan dan mengembangkan talenta dan juga kemampuannya, sehingga akan berdampak positif pula pada perusahaan dengan karyawan memiliki prestasi kerja yang tinggi dan juga produktivitas kerja yang akan meningkat. Kemudian pengembangan secara formal yaitu pengembangan dari perusahaan, di mana perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan talentanya dengan mengikuti suatu pelatihan baik dari dalam perusahaan maupun suatu lembaga pendidikan atau pelatihan di luar perusahaan. Talenta merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk memastikan setiap talenta memperoleh pengayaan, pengalaman, pembelajaran juga pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pengembangan talenta sendiri merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi perusahaan, di mana setelah memperoleh data mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari peserta pengembangan talenta, perusahaan dapat merancang dan merencanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas dalam pengembangan talenta, yaitu ada penilaian kinerja, pemetaan talenta, kemudian analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang terakhir yaitu talent review. Dan saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan dan pembelajaran di dalam perusahaan. Di sini ada beberapa langkah atau proses dalam program pengembangan dan pembelajaran. Yang pertama ada sasaran. Setiap pengembangan harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai. Apakah sasaran pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis ataukah untuk meningkatkan kecakapan memimpin dan kemampuan konseptual? Penetapan sasaran harus didasarkan kepada kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. Dan kemudian langkah kedua ada kurikulum. Kurikulum atau mata pelajaran yang akan diberikan harus mendukung tercapainya sasaran dari pengembangan itu. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis, seperti jumlah jam pertemuan, metode pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar sasaran pengembangan itu optimal. Yang ketiga ada sarana. Di sini mempersiapkan alat-alat perlengkapan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengembangan.
Penyediaan perlengkapan harus didasarkan pada prinsip ekonomi serta berpedoman pada sasaran yang ingin dicapai. Kemudian ada peserta. Di sini menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta yang akan mengikuti program pengembangan dan pelatihan di perusahaan. Yang kelima ada pelatih. Di sini menunjuk pelatih yang memenuhi syarat untuk mengajarkan setiap materi sehingga sasaran pengembangan dapat tercapai. Penunjukan pelatih harus berdasarkan kemampuan objektif, yaitu kemampuan teoritis dan praktis. Kemudian yang terakhir itu ada pelaksanaan. Di sini setelah melalui berbagai proses atau tahap di atas, maka proses terakhir yaitu melaksanakan program pengembangan dengan mengajarkan materi sesuai dengan kurikulum yang sudah sesuai dengan sasaran. Proses pelaksanaan harus diakhiri dengan ujian dan evaluasi untuk mengetahui sasaran pengembangan itu tercapai atau tidak. Kemudian ada metode-metode pengembangan. Dalam pelaksanaan pengembangan harus didasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan dan metode pengembangan itu harus sesuai dengan keefektifan pencapaian sasaran. Metode-metode itu seperti yang pertama training method, yaitu merupakan metode latihan di dalam kelas. Latihan ini seperti rapat, studi kasus, ceramah, dan bermain peran. Kemudian ada understudy. Di sini teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung dari seorang mentor yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. Di sini calon dipersiapkan untuk mengisi jabatan pemimpin apabila seorang pemimpin itu mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada job rotation and plan progression. Di sini ada teknik pengembangan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lain secara periodik untuk menambah keahlian pada setiap jabatannya. Yang keempat ada coaching and counseling. Coaching yaitu dengan cara supervisor atau atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja pada bawahannya. Kemudian counseling yaitu dengan cara melakukan diskusi antara pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang bersifat pribadi. Yang kelima ada business games. Di sini pengembangan yang dilakukan dengan adu saing atau di sini beradu saing memecahkan masalah tertentu. Permainan ini disusun dengan aturan-aturan tertentu yang diperoleh dari teori dan studi kasus bisnis yang tujuannya untuk melatih para peserta dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Kemudian di sini terdapat kendala-kendala pengembangan dan pembelajaran talenta. Yang pertama ada kendala peserta. Di sini peserta memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan program karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalarnya terhadap materi yang diberikan itu berbeda. Kemudian yang kedua ada pelatih atau mentor. Pelatih yang ahli dan cakap memberikan materi itu sulit didapatkan. Akhirnya sasaran yang diinginkan tidak tercapai secara optimal. Yang ketiga ada kendala fasilitas dalam pengembangan. Sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk program kurang mendukung. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat proses pelaksanaan program. Yang keempat ada kurikulum. Kurikulum atau materi yang diajarkan kurang selaras dan tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima ada dana pengembangan. Di sini dana yang disediakan itu terbatas sehingga sering dilakukan dengan terpaksa, bahkan pelatih yang diangkat pun kurang memenuhi syarat. Hal ini akan menyulitkan pencapaian sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian di sini ada studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Di sini dalam menetapkan program talent management, Garuda Indonesia melakukan pemetaan karyawan dalam kompetensi dan kinerja. Nah, bagi karyawan yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi, maka akan dimasukkan dalam program pengembangan dalam Garuda Indonesia itu. Program tersebut antara lain yang pertama ada Professional Development Program. Di
sini program yang ditujukan kepada karyawan yang tidak menduduki jabatan manajerial untuk mempertajam dan mengembangkan kompetensi teknis profesionalnya. Kemudian yang kedua ada manajemen development program. Di sini program bagi karyawan yang menduduki atau akan menduduki posisi manajerial untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan manajerialnya. Yang ketiga ada executive development program. Program tertinggi untuk mencetak para calon pemimpin satu tingkat di bawah direksi. Nah, sekian materi dari yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan video ini. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.